Ya, sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Kami serahkan kepada Amang Pendeta Ramli Harahap. Baik, terima kasih Inang Tua dan seluruh Amang Inang semua yang hadir saat ini. Saya senang berjumpa dengan Amang Inang semua setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam ibadah virtual ini. Izinkan saya berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tadi sudah dibacakan teks yang akan kita gumuli pada ibadah gabungan ini, ayat 1 sampai 10 dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dan tema yang akan kita renungkan ialah menyongsong tahta kehidupan. Menyongsong tahta kehidupan. Tema ini menarik untuk kita gumuli karena berkaitan dengan Minggu Ujuk Tahun Pahuriaon dalam rangka juga perningotan di Akka Namonding minggu ini yang akan kita laksanakan. Itu artinya kita akan memasuki masa-masa mengenang orang-orang yang kita kasihi yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini. Biasanya pada minggu ini ada istilah yang selalu diungkapkan dan yang terkenal yaitu memento mori. Memento mori merupakan fase dari bahasa Latin yang berarti ingat kita akan mati. Ingat kita akan mati. Meskipun memento mori sering pula diartikan sebagai pesan, makan, minum, bersukacitalah karena esok mungkin kita mati. Jadi diberi kesempatan bagi kita menikmati hidup di dunia, tetapi ingat besok kita akan mati. Ini yang perlu kita gumulkan dalam PA kita atau pertanyaan kita pada akhir tahun ini. Nah, memento mori sering diwakili dengan berbagai figur atau gambaran, contoh tengkorak atau jam pasir yang dia akan menghabiskan waktu, lilin yang padam, bunga atau buah yang layu atau serangga. Itu biasanya dalam rangka memperingati memento mori. Nah, berdasarkan itulah tema yang hendak kita bahas dalam ibadah pertanyaan ini, menyongsong tahta kehidupan. Berarti kita harus bersiap diri juga memasuki kehidupan yang kekal di balik kehidupan yang sementara di bumi ini. Berarti kita harus melakukan persiapan menuju tahta kehidupan itu. Jika kita periksa telapak tangan kita, yang ini dua-dua, secara umum kita akan melihat huruf M. M. Coba kita lihat dulu. Ada M itu. Itu artinya memento mori. Memento mori. Artinya mesti mati. Mesti mati. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang tidak mati. Jadi mesti mati. Karena itu manusia mesti mati. Karena kita ini manusia yang mesti mati, maka mari kita persiapkan kematian kita. Itu yang penting sebenarnya. Daripada hanya mengenang orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mendahului kita, yang lebih penting ialah persiapkan diri kita mati. Karena memento mori, mesti mati. Jadi itu artinya selama hidup di dunia ini, kita sedang mempersiapkan menuju tahta kehidupan dengan sebaik-baiknya. Entah berapa tahun kita di dunia ini, tetapi kita sedang berjuang mempersiapkan kita menuju mati. Itu yang menarik dari teks ini. Nah, berdasarkan perikop yang baru saja kita baca, kita bertanya, apa yang harus kita lakukan
dalam rangka menyongsong tahta kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan selama kita masih di dunia yang fana ini? Maka apa yang kita lakukan sehingga kita sedang mempersiapkan diri menuju tahta kehidupan? Yang pertama, dalam teks tadi kita harus menyongsong kedatangan Tuhan. Tadi di ayat yang ke-7 dikatakan begini, lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Lihatlah ia datang. Siapa yang datang? Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu hendak mempersiapkan diri kita untuk menuju tahta kehidupan. Dengan kedatangan Tuhan, maka tahta kehidupan itu pun akan diserahkan kepada kita. Biasanya orang yang hendak menuju tahta kehidupan itu, selalu kita berkata, sambutlah dia. Tenanglah pikiranmu. Kalau dia sudah datang, sambutlah. Itu biasanya kita bisikkan kepada telinganya kan. Muda roh Tuhani menegur jagi mada kehe maho itu. Itu berarti dia bersiap hendak berjalan menuju tahta kehidupan. Nah, bukankah ini yang kita nantikan bersama sebagai orang percaya? Kedatangan Tuhan itu kan menjadi sebuah impian kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa kita kembali kepada tujuan asali kita, yaitu hidup yang kekal bersamanya. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, kemah yang sementara. Rumah kita ialah di sorga, disitulah yang kekal. Jadi kalau Tuhan datang hendak membawa kita menuju rumah Bapa yang di sorga, menuju tahta kehidupan, kita harus siap. Nah, selama masa penantian kemenangan itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Alkitab penuh dengan kisah tentang karya Tuhan telah dinyatakan bagi kehidupan umat. Tuhan mendidik, membela, dan Tuhan membawa umatnya di jalan keselamatan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun kita melakukan kehidupan di dunia ini, kita sebenarnya sedang menanti kedatangan Tuhan kali kedua untuk membawa kita bersamanya menuju surga kekekalan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyambut kedatangannya. Karena nanti setelah minggu ujung tahun Parhuriaon, kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Advent ialah mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan. Kedatangannya untuk mengembalikan kita kepada dunia asali kita, yaitu sorga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang hendak kita lakukan dalam rangka menuju tahta kehidupan? Kita harus menjadikan Yesus sebagai saksi kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai saksi kita. Nanti misalnya ketika kita sudah tiba di surga, lalu kita hendak masuk ke surga, lalu para malaikat mengatakan, "Hei, jangan masuk dulu, saya tidak mengenal Anda." Itu ada saksi, siapa yang mengizinkan kita masuk ke surga? Tapi kalau ada Yesus, "Hei, para malaikatku, aku mengenal dia. Dia adalah orang yang percaya, beriman kepada saya. Dia telah mempersiapkan jalan menuju tahta kehidupan. Izinkan dia masuk." Itu berarti kita butuh saksi supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, seorang saksi adalah seseorang yang berbicara dari pengetahuan langsung. Berarti Tuhan kenal kita, dia mengenal kehidupan kita. Dikala kita menuju surga, menuju tahta kehidupan, dia izinkan kita masuk. Karena apa? Karena ada saksi. Itu sebabnya Yesus adalah saksi Allah. Dia adalah seorang yang unik dengan pengetahuan langsung tentang Allah. Nah, sebutan saksi yang setia untuk Yesus ini penting untuk gereja pada saat itu. Yang banyak mengalami penderitaan dan penganiayaan karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Dengan ini mereka bisa melayani Kristus sehingga tetap menjadi saksi yang setia di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan. Juga perlu diketahui bahwa kata Yunani untuk saksi adalah martus. Dan dari sini turunkan kata martir. Memang ada hubungan erat antara saksi dan martir.
Jadi kalau Kristus itu sudah menjadi saksi kita, lalu kita pun menjadi saksi bagi dia, dan kita rela pun menderita karena dia, bahkan sampai martir, maka ketika kita menyaksikan dia di dunia ini, Tuhan pun akan menyaksikan kita kelak di surga. Jadi hal yang kedua yang kita lakukan ialah mari jadikan Yesus menjadi saksi kita. Berarti saksi atas kehidupan kita selama di dunia. Kemudian kita pun tentunya akan menjadi saksi Kristus kepada seluruh dunia ini. Itu yang kedua. Lalu pertanyaan ketiga tadi, pertanyaan yang bagian berikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menuju tahta kehidupan itu? Yang ketiga yang kita lakukan ialah kita harus bangkit bersama Yesus. Kita harus bangkit bersama Yesus. Nah, kebangkitan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang Kristen. Sekalipun Kristus mati, tetapi ia bangkit, dan orang Kristen juga akan mengikuti pola itu. Jadi, kita menyebut kuburan itu adalah perhentian yang sementara. Kita tidak selamanya di kuburan, tidak selamanya di bawah tanah. Tetapi orang yang percaya akan mengikuti pola Yesus. Dia bangkit dan menuju surga kekekalan. Jadi orang yang percaya akan bangkit bersama Yesus yang bangkit itu. Dengan kebangkitannya kita akan mampu meraih tahta kehidupan kekal di surga. Kalau tidak bangkit, maka Yesus tidak akan mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Makanya kebangkitan Yesus memastikan kita akan bangkit dari kematian jasmani kita menuju surga kekekalan. Paulus berkata, sia-sialah iman percaya kami jika Yesus tidak bangkit. Karena kebangkitannya lah maka kita semakin memiliki pengharapan bahwa kita pun kelak akan bangkit menuju kehidupan yang kekal. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menuju tahta kehidupan kita itu? Yang keempat, kita harus mendapatkan penghapusan dosa. Hanya orang yang dosanya dihapuskanlah layak menerima surga kekekalan. Jadi kalau dosa kita masih berada dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, maka kita tidak akan layak menerima tahta kehidupan itu. Nah, jadi satu hal yang terlihat dengan jelas dari bagian ini bahwa darah Kristus berfungsi untuk mencuci, menghapus, dan mengampuni dosa kita. Jadi itulah fungsi yang benar dari darah Kristus. Jadi kematian Yesus di Golgota mencurahkan dosanya, itu sedang mempersiapkan kita meraih tahta kehidupan yang kekal itu. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, maka kita pun tidak akan mendapatkan tahta kehidupan. Cuma sering sekarang orang berdoa salah mengerti darah Kristus. Fungsi darah itu bukan lagi menghapus dosa, bukan lagi mengampuni dosa, bukan lagi mencuci kita dari dosa, tapi darah Kristus itu sudah kita gunakan untuk melindungi kita. Ini yang salah dimengerti. Kuasa darah itu kita gunakan untuk menengking setan dalam darah Yesus, dalam darah Yesus, tengking setan, darah Yesus, lindungi kami, kira-kira begitu ya. Padahal tidak pernah darah Yesus itu berfungsi untuk menengking setan. Darah Kristus itu berfungsi untuk menghapuskan, mengampuni dosa kita. Ini yang terkadang pemahaman kita terhadap darah itu salah mengerti. Jadi kita bukan memakai darah Kristus untuk menengking iblis, tapi darah Kristus menghapus dosa kita. Kalau darah Yesus telah menghapus dosa kita, maka kita akan meraih tahta kehidupan. Karena hanya orang yang sucilah masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karenanya Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa dijadikannya tidak berdosa, artinya suci. Dosa kita diampuni, maka kita layak memasuki tahta kehidupan itu. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita memperoleh tahta kehidupan itu? Kita harus mampu menjadi imam. Kita harus mampu menjadi imam.
Imam itu berarti kita adalah pengantara antara dunia dengan Allah. Pengantara antara keluarga dengan Allah. Pengantara antara kita dengan manusia, dengan Allah. Jadi sebagai imam, tugas kita menjadi orang-orang pengantara Allah. Jadi kalau suami, istri, atau anak di tengah keluarga, kita menjadi pengantara mereka kepada Allah. Supaya Allah menjadikan mereka anak-anaknya. Menjadikan kita anak-anaknya. Kalau kita berfungsi menjadi imam, membawa orang-orang kepada Tuhan, maka kita sebenarnya telah mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang kekal. Nah, apa yang perlu kita renungkan dalam ibadah ujung tahun Pahuriaun ini? Mungkin inilah penutupannya ibadah keluarga 1 tahun ini di GKPA Penjernihan. Mungkin menurut biasanya kalender gerejawi, kalau sudah masuk tahun gerejawi ujung tahun Pahuriaun, tidak ada lagi ibadah-ibadah pelayanan gereja. Kita sudah masuk Advent sampai nanti Januari sampai Minggu Epifanias. Apa yang perlu kita renungkan? Yang kita renungkan ialah kita diharapkan harus mampu mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Meraih dan berjalan menuju tahta kehidupan yang kekal. Jadi kita harus mampu mempersiapkan diri kita meraih. Berarti kita berusaha mendapatkan. Atau berjalan, kita berarti mengikuti kehendak Tuhan. Untuk apa? Menuju tahta kehidupan yang kekal. Tujuan peziarahan kita di dunia ini hanya satu, mencapai kehidupan yang kekal. Seberapa lama pun kita tinggal di dunia ini, paling yang akan kita tuju, mampu masuk menuju kehidupan yang kekal. Jadi inilah tugas yang terakhir dari kita. Karena itu marilah kita berjuang mencapai tujuan dari akhir peziarahan hidup kita menuju tahta kehidupan yang kekal. Demikian untuk pemantik diskusi kita. Saya percaya nanti dalam diskusi kita, dalam sharing pengalaman, maka kita akan mendapatkan penyempurnaan dari bahan sermon kita ini. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amang Pendeta. Sekarang kepada semua kita dari wilayah 1 sampai 10 kita masuk kepada diskusi atau ada yang mersapa-sapa kita persilakan. Amang Dodi bantu ya. Melihat. Kita persilakan. Ya, ini Amang Inang, ini tahun terakhir Pahuriaun kita. Kalau kita ada yang mau bertanya, diskusi, kita persilakan. Ibu Simatupang ya. Inang Martina Lubis. Silakan Inang. Iya. Silakan Nantulang. Mic-nya dibuka Inang. Makasih Amang Pendeta Ramli. Apa kabar? Sehat-sehat Inang. Makasih Amang. Enggak, saya hanya mau menanyakan begini. Tadi kan ada Amang mengatakan bahwa darah Yesus itu sering sekarang dipergunakan orang salah dengan mengucapkan aku tengking dalam darah Yesus. Begitu ya Amang? Ya. Tapi terkadang saya dengar ada orang yang mengusir terkadang penyakit atau apa begitu mengatakan begini, dalam nama Yesus aku tengking penyakitmu, tapi dia nggak menyebut darah. Itu bagaimana ya, Mang? Oke, memang sering kita salah menggunakan kuasa itu ya. Apalagi tadi saya contohkan darah Yesus, fungsi darah itu bukan menengking setan. Ya. Fungsi darah itu hendak menghapus dosa kesalahan kita. Nah, kalau dikatakan dalam nama Yesus kami tengking penyakit misalnya, ya. Itu sering juga kan. Nah, ya. Yesus datang bukanlah hanya menyembuhkan penyakit jasmani, walaupun dia menyembuhkan jasmani ya. Kalau kita melihat pola Yesus datang memberitakan Injil. Maka setiap datang dia ke sebuah tempat, pertama dia akan berkhotbah, mengajar. Lalu di tengah-tengah pengajarannya ada orang sakit, baru dia sembuhkan. Jadi bukan orang sakit itu yang penting.
tetapi pengajarannya yang penting. Tetapi sekarang banyak ibadah-ibadah ya tanpa ada khotbah, tapi sudah ada penyembuhan-penyembuhan di sana. Ya. Ini sekarang ya tidak, menurut saya tidak alkitabiah lagi. Karena Alkitab mengatakan beritakanlah Injil. Kalau sudah diberitakan Injil, kalau ada penyakit atau ada persoalan, maka Yesus akan sembuhkan, akan tolong. Jadi jangan utamakan kesembuhan. Apa gunanya sembuh tapi tidak masuk surga? Maka Yesus katakan lebih penting imanmu selamat daripada kamu sembuh. Tapi sebaiknya sebenarnya sudah imannya selamat, sembuh secara jasmani, itu lebih baik. Tapi kesembuhan itu bukanlah tujuan kita. Tapi kehidupan yang kekal, itulah tujuan kita. Nah, itu contoh Inang. Baru sering lagi begini dalam orang yang sakit, karena bicara konteks sakit tadi. Ada orang mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Ya. Itu sering. Padahal bilur itu bukan digunakan dalam rangka kesembuhan jasmani. Bilur itu, kalau kita lihat Yesus ketika dihukum, ada di ujung cambuknya itu, cengkokan gini. Besi itu. Besi. Jadi kalau kita tonton film The Passion Christ, itu kan dicambuk dia. Robek semua. Setiap yang kena itu robek. Jadi Yesus itu mempertaruhkan nyawanya oleh bilur-bilurnya. Kita bukan mau sembuh jasmani, tapi diselamatkan. Ditebus dosa kita. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan kesembuhan jasmani. Tapi kata-kata itu sering didoakan di rumah sakit, bukan? Kepada orang sakit. Padahal konteks bilur-bilurnya bukan soal sakit. Tetapi pengorbanan Yesus menyelamatkan kita. Menanggung derita akibat dosa kita. Itulah dia dicambuk. Orang yang berdosa wajar dicambuk. Maka dia rela dicambuk. Jadi bilur-bilur Yesus itu hendak menyelamatkan kita. Jadi bukan menyembuhkan jasmani kita saja. Tapi kalau kita sudah selamat, sudah penghuni surga, tentu kan mengalirlah kepada kita kesembuhan. Kan begitu. Jadi bukan sembuh dulu baru selamat. Enggak. Selamat dulu kita. Baru ada kesembuhan jasmani. Demikian Inang. Iya, ya, Mang. Tapi memang saya sering mendengar bahwa dengan bilur-bilur Yesus engkau akan sembuh. Itu sering saya dengar gitu orang berkhotbah di rumah sakit, Mang. Ya, konteksnya salah. Konteksnya dalam rangka penebusan dosa manusia itu. Bukan konteks menyembuhkan roh jasmani. Tapi ya kadang-kadang kan karena enak didengar kita ikuti kan. Tapi salah, tidak teologis. Makasih ya, Mang. Ya, sama-sama. Ya, ibu-ibu disabuk. Ya, benar Amang Pendeta. Kadang kita juga sering berdoa di dalam tanganmu yang penuh dengan bilur-bilur kesembuhan. Itu bagaimana lagi itu, Amang? Itu salah juga kita berdoa kalau begitu. Itu salah kalimatnya. Bilur itu adalah itu hukuman cambuk. Iya, besi itu. Ya. Masa Yesus membuat bilurnya, dia mencambuk orang? Yesus nggak pernah mencambuk orang. Jadi kalau kita katakan dalam tangan Yesus ada bilur-bilur, salah lagi. Oh, ya betul ya. Jadi jangan kita ikuti kata-kata yang tidak pas, tidak teologis. Iya. Begitu. Ya, Amina, silakan. Ini menarik ini. Kalau boleh Hamang dipertegas umpamanya kalau kita mendoakan, kita nggak boleh mengatakan gitu. Yang bagusnya itu bagaimana cara berdoanya Mang untuk minta keselamatannya gitu. Maksudnya aja supaya jiwanya yang selamat bukan sembuhnya. Nah, kalau kita minta kesembuhan jasmaninya, rohaninya, kita mintalah Tuhan Yesus memberi dia pengampunan dosa. Ya Yesus, ampunilah dosa orang tua kami ini selama dia hidup, supaya dia sempurna adanya menuju kehidupan yang kekal. Kan jauh lebih sempurna itu daripada kita paksakan oleh bilur-bilurnya. Dia sembuh dalam arti jasmani, enggak cocok, tidak pas. Nah itu. Oke.
Iya, Amang. Tuh Amer tuh dari tadi Ya. ada. Amang, silakan Amang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Amang untuk berkat firman-Nya buat kita siang ini. Hari ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa ya. Berarti kita sudah menjalani hal yang salah bukan sehari dua hari, udah berhari-hari dan setiap saat kita mendengar hal yang salah ya. Tetapi kenapa dibiarkan dan kok tidak ada orang yang kepikiran sama seperti Amang? Jadi yang salah itu kita yang mengucapkan atau orang yang mendengar juga membiarkan, apakah ini akan kita biarkan terus berjalan? Karena ini bukan hanya kita orang biasa yang berdoa, hamba Tuhan pun berdoa seperti itu. Berarti tidak mengerti, tidak tahu, atau memang tidak mau tahu. Nah, ini perlu pelurusan ini Amang. Ini maksudnya seperti apa? Karena nanti tanpa kita sadari, besok lusa ini muncul lagi. Nah, jadi apakah ada satu pernyataan yang harus meluruskan hal ini? Nah, itu satu. Yang kedua, Amang, ini maaf ya. Ini yang ayat 4. Dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 7 roh ini siapa, Amang? Itu saja, Amang. Terima kasih banyak. Ini langsung ditanggapi bagaimana? Ya, silakan. Ya, ya. Ya, yang pertama soal bagaimana caranya, kan itu tadi. Sudah lama ini terjadi. Sehingga apakah ada solusi? Sebenarnya solusinya ialah kalau kita sudah paham, beritakanlah kepada orang. Itu saja. Jadi kemudian jangan lakukan lagi. Karena banyak sekali hal-hal yang enak kita dengar, tidak pas dan tidak teologis. Nah, apa contoh lain misalnya yang sedang membuming sekarang? Saya ambil contoh. Kita berdoa begini, mudah-mudahan ini Amang ini tidak masuk di dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Itu baru 2 tahun ini muncul kalimat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kalimat itu dari mana sumbernya? Dalam Alkitab tidak pernah dikatakan kalau kamu berdoalah dalam nama Yesus, haleluya. Yang ada, berdoalah dalam nama Yesus. Titik. Tapi kita enak didengar, haleluya, amin. Ini contoh. Tetapi karena enak didengar, dikerjakan terus. Tapi tidak teologis. Ini beberapa contoh. Nah, sering kita melakukan yang sebenarnya tidak teologis, tapi kita lakukan. Nah, contoh yang paling lama menahum. Ini mungkin sudah hampir 25 tahun. Kata Shalom. Kalau kita mengatakan Shalom, bagaimana kabar? Shalom. Seolah-olah Shalom itu greetings. Kalau Amang Inang pernah ke Yerusalem atau ke Bethlehem atau ke Israel lah. Kalau mereka berjumpa, paling mereka katakan Assalamualaikum. Padahal di situ mereka balik bertemu dengan agamis bahasa Arab, pengguna Arab. Atau Moker Tov, Laila Tov, dan Yom Tov. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena Shalom itu bahasa Ibrani yang artinya keadaan damai. Situasi damai. Bukanlah greeting. Lalu kita menggunakan kata itu seolah-olah kita menggunakan penggunaan bahasa Ibrani yang benar dan tepat. Saya kepada mahasiswa sudah sampaikan, kalau saya khotbah pun saya sampaikan itu. Jangan gunakan kata Shalom, karena nggak tepat guna. Karena penggunaannya tidak pas. Itu. Sehingga kita sering mengikuti yang enak didengar. Itu kapan dimulai di Indonesia? Tahun 1996 oleh gerakan Harismatik memunculkan kata Shalom sebagai sebuah salam Kristen untuk mengimbangi salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini sering kita ikut tapi nggak pas, nggak teologis. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kalau kita daftarkan lagi nanti banyak ini. Tapi ya mulai dari diri sendiri. Kalau saya memang saya tidak pernah menggunakan salam. Karena ada salam kita, horas. Ada salam kita selamat pagi, selamat siang, selamat malam.
Mengapa harus kita gunakan bahasa Ibrani? Kecuali kita ini pengguna bahasa Ibrani. Lalu saya katakan nanti Bereshit bara Elohim hasamayim wa haaretz. Apakah kita mengerti? Enggak kan? Maka Luther mengkritik penggunaan bahasa Ibrani. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahasa itu dalam budaya kita. Bukan dalam bahasa Ibrani lagi. Luther sudah kritik itu abad ke-15. Tapi kita menggunakan lagi bahasa Ibrani dalam komunikasi kita. Berarti kita mundur ke abad 15. Padahal kita sekarang sudah di era abad 21. Nah begitu ya amangnya. Kalau soal 7 roh ini memang ada banyak simbol-simbol yang dipakai dalam wahyu. Kata 7 roh ini menggambarkan penglihatan Yohanes, bagaimana angka 7 itu atau 7 roh ini merujuk kepada 7 roh Allah yang berbeda-beda. Tapi 7 roh Allah yang berbeda-beda itu adalah roh yang sempurna. Nah ini, kalau kita lihat nanti di teks-teks lain, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4 sampai 5, Wahyu 5 sampai 6, ayat 6, kata-kata 7 roh itu, bahkan pasal 5 sampai pasal 6, itu juga ada 7 mata anak domba. Kata 7 itu banyak sekali nanti di Wahyu ini, tetapi itu sebenarnya hendak menunjukkan kesempurnaan. Jadi 7 roh itu, 7 roh Allah yang sempurna, yang sedang merujuk pada malaikat atau serafim dan kerubim. Jadi ke-7 roh itu adalah malaikat Tuhan yang sempurna, yang tampak dalam serafim dan kerubim. Jadi roh itu adalah pengertiannya roh kesempurnaan. Misalnya roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Itulah 7 itu. Jadi roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Kalau itu semua ada dalam diri kita, berarti kita sudah sempurna. Begitu ya, Mang ya? Ya, terima kasih, Amang. Luar biasa hari ini pencerahannya buat kita, Amang. Terima kasih banyak, Amang. Sama-sama. Ya, kepada Amang Inang yang ingin bertanya, silakan. Sama Victor. Ya, Amang, silakan, Amang Victor. Ya, terima kasih, Amang Pendeta. Ada 2 hal yang saya ingin tanyakan. Ya. 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Amang. Yang pertama adalah bagaimana kita menyongsong tata kehidupan kalau kita ini dalam hidup yang kosong, seperti yang disebutkan dalam Yohanes 10. Bagaimana parameternya supaya kita tidak mengalami hidup kosong. Khususnya dalam rangka pandemi ini, kita jarang ketemu dengan orang seiman dalam beribadah, menjawabkan mungkin kita bisa disebut hidup kosong. Bagaimana cara mencegahnya? Lalu yang berikutnya adalah yang nomor 4 tadi, dalam rangka menyongsong tata kehidupan yang disebut dengan penghapusan dosa melalui darah Kristus. Gereja kita, bagaimana kita bisa penghapusan dosa kalau kita tidak bertobat? Jadi Yesus kan mengatakan bahwa pertama kali yang diucapkan dia mengikuti kata-kata slogan dari Yohanes Pembaptis adalah bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana Amang supaya kita lebih menekankan bertobatnya dulu sehingga mendapatkan penghapusan dosa? Apakah tanpa bertobat kita mendapatkan penghapusan dosa? Demikian Amang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amang Rahab atas pertanyaannya. 2 hal tadi yang ditanyakan soal bagaimana menyongsong kehidupan yang kekal itu, tahta kehidupan itu, jikalau kehidupan kita kosong. Dikaitkan dengan tadi Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ini ada tentang gembala yang baik, kemudian ada ditolak orang Yahudi dan sebagainya. Artinya kehidupan yang kosong lah ya.
Kehidupan yang kosong, kalau bisa saya beri makna, ialah kehidupan yang tidak memiliki makna apa-apa, gitu ya. Jadi dia hidup, memang hidup, tapi tidak punya makna atau tidak punya iman kalau bahasa rohaninya. Dia hidup tapi tidak beriman. Apakah orang yang hidupnya tanda petik kosong, yang tidak beriman, akan memperoleh tahta kehidupan? Tentu jawabnya tidak. Hanya orang yang berimanlah akan memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau diselamatkan karena iman. Artinya manusia yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, taat kepada Yesus, melakukan perintah dan kehendak Yesus, itulah yang akan meraih tahta kehidupan. Tanpa melakukan itu semua, walau kita mengaku pengikut Kristus, walaupun kita mendaftar di sebuah gereja, tapi tidak melakukan aksi iman, ya itu tidak akan ada. Dia manusia atau warga jemaat yang terdaftar saja, warga jemaat yang punya KTP Kristen saja, tapi tidak punya manfaat, tidak punya makna, hidupnya tidak bermakna. Nah, yang dituntut dari kita sekarang selama hidup di dunia ini, marilah mengisi hidup yang bermakna, beriman, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga penjarahan kita, entah seberapa lama pun kita di dunia ini, memastikan kita penghuni surga loh. Jangan ragu lagi ke surga. Karena apa? Karena kita pemilik surga. Karena kita sudah yakin dan percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita ragu, tidak menuju surga, itulah hidup yang hampa. Dia berjalan tanpa arah. Dia berjalan tanpa tujuan. Orang percaya berjalan menuju kehidupan yang terarah, surga kekal. Semua yang kita pertarungkan di dunia ini adalah menuju kehidupan yang kekal. Maka surga itu adalah pertarungan. Surga itu adalah proses yang panjang yang akan kita raih. Kalau neraka itu pasti, karena kalau kita melakukan kejahatan, hidup yang kosong, ya neraka pasti bagian kita. Tapi meraih surga butuh perjuangan. Itu emangnya. Jadi jadilah hidup kita yang bermakna, jangan hidup yang kosong. Soal penghapusan dosa, betul. Untuk menuju kehidupan yang kekal, kita harus berjuang menghapus dosa. Bertobat itu kata kunci. Tetapi pertobatan tidak perlu dicatat. Martin Luther mengatakan pertobatan itu tidak perlu dicatat. Karena apa? Besok kita berdosa lagi. Kalau sudah mengaku dosa hari ini, besok kita berdosa lagi. Maka Luther berkata, simul justus et peccator. Sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap masih berdosa loh. Kalaupun kita sudah beriman kepada Yesus, daging kita, roh kita menurut kehendak kita juga, kadang kita jatuh dalam dosa. Maka Luther berkata, setiap kita jatuh dalam dosa, mengaku dosalah. 1 Petrus 2, 1:9 kan? 9. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang setia akan mengampuni kita dan memberi kita penghapusan dosa. Jadi kita mengaku. Makanya doa-doa Luther pada akhir doanya selalu, Bapa dalam surga, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan. Jadi pengampunan dosa itu setiap hari kita butuhkan. Setiap berdoa mohon pengampunan dosa. Karena apa? Menit yang sebelumnya kita sudah melakukan dosa. Mungkin menit berikutnya pun kita melakukan dosa. Dari mata, dari pikiran, dari tingkah laku. Jadi pertobatan tidak perlu dicatat. Tapi pertobatan perlu dilakukan. Jadi setiap hari kita mengaku dosa, pertahankanlah, jangan kembali lagi. Maka ketika kita mengikuti perjamuan kudus, itulah simbol penghapusan dosa yang sempurna bagi kita. Kan ditanya, marilah bangkit berdiri, mengaku dosa-dosa kita. Lalu ada apa? Jangan lagi lakukan, kan? Jangan lakukan lagi. Nah itu kan pernyataan. Nah kalau sudah mengikuti perjamuan kudus, jangan lagi melakukan dosa. Supaya apa? Supaya kita memastikan diri menuju kehidupan yang kekal. Supaya jangan murahan. Nah begitu. Jadi pertobatan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Cuma pengakuan dosa kita tidak sedramatisir di gereja-gereja lain. Puji Tuhan, haleluya, saya melakukan begini-begini, saya telah bertobat begini-begini. Enggak perlu dramatisir. Yang penting lakukan, imani, nyatakan.
maka ada buah dari pertobatan. Apa itu? Yang tampak dari persekutuan, dari perkataan dan sikap kita. Itulah buah pertobatan. Demikian, Amang, semoga menolong. Ya, terima kasih Pendeta. Boleh, Amang? Ya. Boleh saya? Bisa, Ya, silakan Nina. Iya, terima kasih. Saya nggak bisa. Terima kasih Abang Pendeta. Tadi waktu tanggapan dari siapa itu disebutkan Amang, ada yang saya ingin lebih jauh lagi ingin mengetahui. Tadi kalau sering orang ucapkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tadi Amang Pendeta nyebut sebetulnya kata-kata haleluya itu tidak diperlukan karena tidak teologis. Maksud saya begini, Amang, saya ingin pemahaman saya selama ini haleluya itu artinya terpujilah Tuhan, gitu ya. Kalau saya tidak salah demikian. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah, kenapa itu tidak diperlukan kita sebut, atau sebaiknya tidak usah disebut tadi kalau nggak salah saya tangkap demikian, Amang. Kemudian yang kedua, dalam tadi paparan disebutkan mengenai saksi dan martir. Mohon penjelasan mengenai martir ini, Amang, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Itu saja, Amang. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih yang Bernite Rambe Berupane atas responnya atas sajian kita atau pembahasan kita hari ini. Yang pertama soal kata haleluya. Jadi memang kata haleluya sering diucapkan pada Mazmur. Jadi makanya Mazmur 5 Mazmur itu terkenal pada Mazmur 146, 47, 147, 148, 149 dan 150. Itu disebut dengan Mazmur haleluya. Nah, dan itu dinyanyikan dalam setiap ibadah Israel. Walau di kita sekarang ya, menyanyikan Mazmur itu sudah tidak difungsikan lagi di kita, lagu-lagu Mazmur. Nah, kata-kata haleluya itu sebenarnya kan menunjukkan pujian, hormat, gitu ya. Itu biasanya kan di awal pujian. Nah, kalau di akhir kan doksologi. Di akhir, amin, amin, itu kan doksologi. Di awal itu ialah pujian kepada Tuhan. Maka biasanya kalau kita setelah foto intro itu lalu menyanyikan apa kita? Haleluya kan 3 kali. Itu pujian. Tidak pernah dalam liturgi kita disebut di akhir daripada ibadah kita ada haleluya lagi. Tidak ada itu. Doksologi biasanya. Kemuliaan bagi Bapa di sorga dan biarlah damai sejahtera bagi kita yang di bumi. Maka Tuhan memberkati kita. Selesai. Maka kita terima dengan amin, amin, amin. Jadi doa pun begitu. Doa itu ada pembukaan, ada memuliakan Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Itu haleluya. Lalu penutup apa? Inilah kehendak karena kalau punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah ada hasil haleluya? Lagi. Tapi memang kita ini sekarang kan mendengar yang enak. Tapi tidak teologis, ini saya katakan tadi. Banyak yang kita dengar praktik keagamaan kita yang enak didengar, tapi tidak teologis. Itu kalimat itu kan tahun belakang ini. Sekarang mau rasuki semua orang percaya, di mana-mana berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Memang enak. Menurut saya tidak teologis. Dan itu tidak alkitab. Nah, itu. Yang kedua soal saksi. Bagaimana martir dalam dikasih kehidupan sehari-hari. Martir itu kan kita mati di muka. Bisa saja bukan mati secara jasmani gitu ya. Tapi mati karir karena Kristus bisa. Orang mungkin sudah 4D, di eselon 1 sudah 2. Kita mungkin mati di 4A karena Kristus. Ya, kita harus mati di sana karena kita menyatakan kebenaran. Karena siapa yang menyatakan kebenaran, kita dibenci dunia.
maka promosi dia bisa terhambat. Nah, ini aplikasi-aplikasi marketing. Di gereja pun ada banyak orang seperti itu. Kalau gereja ada tua yang berani menyatakan kebenaran, Anda kritik kan tidak disukai orang. Apalagi kalau pendeta menyatakan kebenaran, tidak disukai jemaat, tidak disukai sintua. Nah ini dia martir, mati dalam tanda petik, dalam karirnya, dalam persekutuannya. Jadi martir itu dalam arti kita kehilangan yang sewajarnya bagi kita dapatkan secara dunia. Tapi karena kita menyatakan kebenaran, itu tidak bisa kita dapat. Itu praktisnya ini. Masih banyak sebenarnya saya martir. Bisa kita urut. Tapi itulah contoh. Demikian yang semoga menolong. Baik, Amang. Terima kasih, Amang. Bisa nanya nggak? Amang Pohan, Pohan. Ya, saya. Amang Pohan, silakan. Iya, saya mau nanya sedikit ini. Emang ya? Tadi Amang Suaranya mengenai karismatik gitu ya. Supaya saya jangan keliru, kira-kira bagaimana sih karismatik itu, Amang? Kira-kira tadi Amang ada menyebut mengenai karismatik. Saya ingin tahu yang bagaimana sih karismatik itu supaya kita bisa membedakan. Tolong Amang Inang kalau ada yang membuka dua, tutup saja mute-nya. Jadi nggak feedback. baik. Terima kasih Amang Salman Pohan atas pertanyaannya, apa itu karismatik. Nah, gereja kita kan kita mulai dari awal dulu ya. Ada gereja barat dan ada gereja timur. Timur itu Kristen Koptik atau Kristen Syria sekarang, Ortodoks Syria. Dulu di Konstantinopel. Tapi karena Konstantinopel telah direbut oleh agama Islam, maka pindahlah mereka ke Persia atau sekarang di Syria. Lalu yang berkembang ialah gereja barat, Katolik Roma. Dari Katolik Roma kita terpecah lagi secara reformasi, adalah gereja-gereja reformasi, lalu gereja reformasi itu terpecah lagi dengan timbulnya aliran Pentakostal, baru kemudian gereja karismatik, lalu sekarang gereja zaman baru. Nanti ada lagi aliran sempalan dari karismatik itu, sayap kirinya itu Anabaptis. Nah sekarang kita bicara karismatik. Karismatik itu apa? Nah kalau gereja Pentakostal, mereka kan menekankan kuasa roh dalam seluruh proses keberimanan dan proses menggereja mereka. Tapi kalau karismatik ialah menggunakan segala perkembangan zaman dalam rangka melayani Tuhan. Nah kalau Pentakostal dulu pendetanya, pendeta Budi Arahap misalnya, atau pendeta Jakeus Simatupang, contoh kan, tidak ada embel-embelnya gelar. Itu Pentakostal. Pokoknya dia bisa berkhotbah, dia bisa berdoa, dia punya spiritualitas yang tinggi, karena aliran Pentakostal bisa ditahbis dari pendeta. Nah kalau karismatik, ini orang-orang pintar, makanya nanti ada pendeta insinyur, pendeta SE, pendeta doktrandus, itu mereka menggunakan kemajuan teknologi dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan. Ini lebih terbuka, open minded, menggunakan segala kemajuan zaman. Ini karismatik. Jadi punya karisma untuk memberitakan Injil. Biasanya mereka ada orang-orang edukatif. Lalu mereka studi teologi. Bisa. Nah, makanya mereka bisa, misalnya pendeta insinyur tertulis jawaban misalnya MTH atau PhD bisa. Yang penting mereka punya pengetahuan yang komprehensif, lalu bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah itulah karismatik, gerakan karismatik. Lalu gerakan zaman baru apa? Gereja zaman baru sekarang ialah banyak praktik-praktik gereja diadopsi dari praktik-praktik duniawi yang selama ini kehidupannya adalah melakoni kehidupan sesuatu, lalu dia menjadi pendeta, lalu praktik kegerejaannya dilakoni seperti kehidupannya dulu. Ini gereja zaman baru.
Ini sekarang sudah ada banyak sekali. Nah, artinya gereja ini memang lahir dari kritik kepada gereja-gereja sebelumnya. Reformasi mengkritik Luther, Katolik. Pentakostal mengkritik gereja reformasi. Harismatik mengkritik gereja Pentakostal. Gereja zaman baru mengkritik gereja harismatik. Nah, begitu Amang apanya penjelasannya. Kalau soal ajarannya nanti lagi Amang. Saya tanya lagi. Kan sekarang jadi saling mencela. Bagaimana itu? Ceritanya. Jadi yang si A mencela si B mencela si C mencela si A. Jadi kita bingung jadi bagaimana itu sebenarnya. Betul. Dan itulah sebenarnya dinamika gereja, Amang. Maka terjadi pertumbuhan gereja. Makanya gereja-gereja di Indonesia sekarang 325 denominasi. Karena berbeda penafsiran, pemahamannya terhadap teks. Nah, di situ dia. Jadi kita berperang dong sesama kita. Bisa saja dalam perang doktrin ya, perang doktrin. Jadi yang kita ikut yang mana sekarang kalau begitu? Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus, ajaran gereja. Sekarang Amang ya, sudah ada timbul lagi itu gereja Koptik. Ya. Kira-kira ya dari Romo Daniel itu kalau tidak salah. Nah, itu sudah timbul lagi. Jadi banyak sekali saya lihat tumbuh. Jadi kita yang mana kita ikut? Maka saya tanya tadi, karismatik ini cirinya apa? Supaya kita tidak salah gitu. Oh, itu sebenarnya maksud saya. Kalau ciri gereja karismatik itu entertain, Amang. Entertain. Khotbahnya entertain, ibadahnya entertain. Kalau di Amerika itu Amang, itu kan entertain. Mereka kan sembahyang misalnya di taman, di pantai, sudah merupakan gereja mereka. Apakah itu karismatik juga? Betul, karismatik. Begitu ya. Sebab saya ada bos saya, dia tidak punya gereja. Dia bisa di pantai, bisa di hotel, bisa di ini. Asal berkumpul itu sudah namanya persekutuan. Nah itu apakah itu karismatik juga? Karismatik, itu karismatik. Entertain dia. Makanya dia mereka sewa hotel, sewa ini, sewa tempat ini, sewa mewah dan sebagainya. Entertain. Terima kasih, Amang. Oke, Inang Elseria ini angkat tangan. Iya, resen udah. Iya, terima kasih Amang Pendeta, Dr. Ramli Harahap, Horas Amang ya, dan semua Amang Inang Majelis. Saya ini Amang, jadi ingin mempertanyakan tadi mengenai bilurnya, menyangkut saya ambil dari 2 nats di Yesaya dan di 1 Petrus, Amang. Saya bacakan ya, Mang. Di Yesaya 53 ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena turut, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu di yang 1 Petrus, Amang, 1 Petrus 2 ayat 24-25, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sakit seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Artinya Amang, memang di sini kan kita kalau melihat begitu Amang ya, ada penyakit, lalu ada bilur-bilurnya begitu. Tadi kan Amang katakan bilur-bilurnya itu berhubungan dengan keselamatan. Artinya penyakit kita, kalau saya coba ini Amang ya, penyakit kita itu kan ada 2 Amang, penyakit rohani sama penyakit fisik. Artinya apakah tetap salah Amang ketika kita mungkin berdoa itu, ya artinya kita orang yang mungkin sakit tiba-tiba nanti mungkin pengharapannya lemah begitu, lalu kita kuatkan begitu secara rohani dan secara fisik gitu Amang. Bagaimana Amang? Karena ya kalau mengutip dari ayat ini tadi, apakah penyakit ini penyakit rohani atau keselamatan itu, atau penyakit memang, karena ada kata penyakitnya Mang ya di sini ya, terutama yang di Yesaya 53 yang tadi saya bacakan ini. Di sini dikatakan tetapi segala penyakit Allah dia diremukkan oleh karena kejahatan, ganjaran mendatangkan kejahatan bagi kita. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Nah itu Amang, saya mohon penjelasan Amang,
maksudnya ya memang penyakit kita kan ada rohani ada secara fisik. Di sini pun ada kata penyakit, ada kata sembuh, identik kan kalau sembuh dengan penyakit itu ya secara fisik ya Amang ya, walaupun kita tahu bilurnya Tuhan itu darahnya yang disalib itu menyelamatkan kita dari maksudnya keselamatan rohani iman kita. Terima kasih Amang. Terima kasih Inang Situa El Siria atas responnya. Memang kalau kita baca teks itu, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Iya. Ditanggung berarti kan apakah Yesus menanggung penyakit jasmani kita? Bukan. Yesus tidak pernah menanggung penyakit jasmani kita. Penyakit jasmani kita itu karena ulah kita kan. Baru dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan itu bukan sengsara fisik, tapi sengsara karena dosa. Itulah dipikul, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Baru kalimat yang berikutnya, tetapi dia tertikam oleh karena bukan karena penyakit jasmani, pemberontakan kita. Dijelaskan lagi, dia diremukkan oleh karena bukan penyakit jasmani. Jadi ini soal dosa, kejahatan. Baru ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kejahatan itu seharusnya mematikan kita, membunuh kita, tapi ditimpakan kepadanya. Jadi bukan penyakit kita. Penyakit itu tidak menyelamatkan kita. Dan penyakit itu tidak akan menggagalkan kita ke surga. Tapi dosa menggagalkan kita ke surga. Dan itulah yang ditanggung bilur-bilurnya itu. Jadi memang bukan ke sakit jasmani, dia kepada sakit rohani. Bahkan kalau kita baca di ayat di Petrus tadi, di Petrus 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita, bukan penyakit kita. Jadi bukan penyakit jasmani ya. Yang dipikul Yesus itu oleh bilur-bilurnya ialah dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kalau kita pakai darah Yesus menyembuhkan jasmani, kita telah menurunkan derajat darah Yesus di kayu salib. Kita menurunkan kualitas darah Yesus dari kayu salib itu menjadi penyembuh jasmani. Itu yang salah. Yang ditanggung Yesus itu bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ini dia kalimatnya. Hidup untuk kebenaran. Jadi bukan soal penyakit jasmani. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, artinya hutang dosa kita tak ada lagi sama kita. Sudah diambil oleh darah itu di dalam tubuhnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan fisik. Berkaitan dengan pelanggaran, kejahatan, dan dosa kita. Demikian ya. Jadi memang kita yang mengasosiasikan, mengaligerikan, menyamakan ya tanda petik dengan penyakit jasmani. Sehingga menurunkan kualitas fungsi darah itu. Nah itu. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Mang. Ya, sama-sama. Ya, masih ada lagi? Amang Inang? Ya, boleh. Ya. Boleh, Inang. Silakan, Inang. Ya. Selamat siang, Amang Pendeta Ramli. Ya. Ya itulah, Mang, karena ketidaktahuan ya, Mang ya. Ini soal berdoa minta untuk kesembuhan sakit jasmani itu digunakan juga oleh opung saya, ya. Jadi kalau saya lagi enak badan atau gimana kan opung dulu tinggal sama kami kan ya, terus dia datang ke kamar saya ya dia berdoanya begitu, terus dia akan menyentuh saya gitu ya di mana yang sakit.
Terus dia akan bilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah sembuh. Ya, itu saya sih waktu-waktu ya, saya waktu itu masih SMP SMA gitu ya, Mang. Ya kita sih terima aja ya yang doain opung kita kan. Ya. Jadi ya dan saya rasa juga ya saya sembuh gitu ya, didoain sama opung gitu. Itulah karena maksudnya pemahamannya agak salah, agak melenceng ya, Mang ya. Walaupun ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus tahu lah ya apa yang dimaksud oleh orang mendoakan itu, walaupun bilangnya oleh bilur-bilurmu bilur-bilur Tuhan kamu sembuh, tapi ya Tuhan pasti tahu lah gitu, saya pikir gitu ya, Mang ya. Itu aja sih mungkin tambahannya tadi karena diangkat lagi sama Ria soal bilur ini. Terima kasih. Terima kasih Nang Jenny. Itu sama seperti ketika anak-anak diajari doa makan. Alia manami ni mau ginjang pasi-pasi masih pananya amin. Tiba-tiba dia jalan ketemu dengan harimau, dia duduk Alia manami pasi-pasi sepakan namion sama gogo tuh waktu nami katanya. Doanya benar meminta makan, doa makan, tapi harimaunya pergi. Jadi bukan soal isi doanya yang salah, tapi imannya yang menyelamatkannya. Nah itu tadi kalau kita opung kita begitu dulu, memang itulah dulu pemahaman iman mereka kan. Kan teologi ini berkembang Nang. Mungkin jangan-jangan dulu pun saya begitu. Tapi karena saya sudah baca teks, saya pahami, saya sampaikan apa yang saya tahu kan ini. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini nanti pada 20 tahun yang akan datang bisa saja penafsiran lain yang berbeda. Karena ini kan teologi. Bagaimana firman itu kita pahami pada kondisi kita sekarang dan kita maknai itu dengan teks, dengan situasi kehidupan pada saat ditulisnya teks itu. Memang kalau kita kaitkan dengan gereja-gereja lain yang mencaplok ayat ke ayat, nanti itu yang membuat ajaran itu berabe. Cuma sini ayat ini lalu dikaitkan dalam sebuah narasi, itu yang membuat tadi banyak yang kacau balau ajaran gereja. Enang, terima kasih atas pertanyaan tadi. Ya. Mungkin tambahannya lagi sama Mang waktu. Ya. Tambahannya. Kita ya seringkali begitu, kita mencaplok atau kita menyitir pernyataan yang rasanya kata Amang tadi enak di telinga. Kita juga sering kan, Tuhan tolong bungkus dengan darahmu. Ya. Tadi Amang sampaikan bahwa itu menurunkan derajat darah Yesus itu sendiri. Sementara kan darah Yesus itu untuk penyelamatan dosa kan, gitu. Ya. Untuk keselamatan. Ya. Jadi memang sih ya tadi penekanannya yang Amang katakan, kita menurunkan derajat dari darah Yesus itu sendiri. Itu luar biasa, Amang. Terima kasih. Ya. Amang boleh bertanya satu lagi, Amang? Boleh. Silakan Antulang. Ini Amang ada juga satu yang agak susah saya jawab ya, Amang, dengan banyaknya aliran-aliran sekarang ya, seperti harismatik atau apa. Terkadang teman saya ada yang Advent, ada yang Saksi Jehovah, ada yang apa. Bagaimana ya Amang supaya enak saya menjawab mereka bahwa kadang kalau kita bilang saya percaya sama Tuhan Yesus dan arti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Nah mereka juga percaya, tapi mereka kalau umpamanya lagi Natal, umpamanya saya mau beli perhiasan Natal, terus mereka bilang enggak ada Natal, itu kalau Saksi Jehovah begitu ya. Nah tapi kalau kita bilang kan kita masuk surga karena kita percaya Yesus. Mereka juga bilang kami juga percaya Yesus, tapi ada beberapa sistem atau kepercayaan yang berbeda dari kita. Untuk enak menjawab mereka, saya sebagai Protestan bagaimana caranya ya Amang? Terima kasih ya menghadapi Saksi Jehovah dan Advent ada banyak trik sebenarnya. Yang pertama, jangan beri ruang sama mereka untuk berdiskusi dengan kita, karena pasti mereka akan memengaruhi pikiran kita nantinya. Apalagi kita tidak fasih ayat-ayat ya. Tapi terkadang nggak bisa, Amang, kita duduk kita nggak ingin ya bicara tentang itu, tapi mereka terus bilang kalau umpamanya kita mau nolak, mereka bilang
dalam zaman sekarang COVID begini, lebih bagus kita memperkuat iman kita, lebih bagus kita berbicara tentang firman. Nah, karena sekarang begitu jadi terbawa begitu, Amang. Jadi makanya yang kedua kita katakan dengan halus, dengan sopan kepada mereka, mengatakan begini, Inang atau Amang, saya sudah punya gereja, sudah punya pendeta, sudah punya ajaran iman. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf, saya tidak melanjutkan perbincangan kita gitu. Kalau teruskan nanti dia akan terus nyocor dan tidak bisa hentikan, tidak bisa menghentikannya. Lalu menggiring kita kepada opini dia, lalu menggiring kita kepada kehendak dia, lalu ada follow up. Biasanya ada follow up, minta kontak, datang lagi. Biasanya gitu. Lebih baik katakan saya sudah punya gereja, sudah punya pendeta, sudah punya ajaran iman. Terima kasih atas kesempatan bicara, tapi setelah itu tidak lagi. Saya sudah punya. Yang lain aja lah, gitu saja. Lebih baik kita katakan dengan kalau tidak nanti mereka terus ngocor dari berbagai sisi, nanti akan mereka masukkan supaya kita ikut pada pemikiran mereka. Demikian kalau fitnah. Amang Indra tadi mau bicara. Oh ya. Baik, terima kasih Inang, yang host, dan juga Amang Pendeta Dr. Ramli Rahab. Salam Amang, Ma Inang Pendeta Tuti Tabarat. Salam juga Amang, salam. Ada 3 yang saya mau tanyakan, ringkas-ringkas saja. Pertama, mengenai pekabaran Injil. Di sekitar GKP ini kan kita banyak gereja-gereja yang lain. Tentu kita di beberapa jemaat ada ibadah yang lain dan gereja yang lain. Terlebih dalam masa COVID ini, dalam 1 minggu kita bisa mengikuti ibadah-ibadah setelah GKPA itu ada ibadah yang lain, ya. Jadi di situ ada istilah-istilah yang dipakai yang tadi disebutkan oleh Nang Yeni, darah Kristus menyembuhkan, bungkus dengan darah Kristus, sembuhlah gitu ya. Iya, itu dengan begitu berapi-api sehingga para pendengar ataupun jemaat yang ada di onsite itu jadi tertegun, tertarik begitu ya. Mungkin saja bahwa itu adalah ujung-ujungnya, maksudnya muaranya adalah bahwa segala penyakit itu adalah karena dosa. Ya. Jadi diambil jalan pintas, mestinya bertobat dulu kalimatnya. Bertobat dengan darah Kristus dikuduskan sehingga sembuhlah engkau gitu ya. Tetapi lalu ditarik potong di jalur bypass itu langsung darah Kristus yang menyembuhkan. Imannya menyembuhkan sehingga sembuh juga itu Amang gitu ya. Ya. Demikian juga ada kalimat engkau tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala gitu ya. Tapi nggak dibaca bahwa untuk menjadi kepala itu harus setia gitu ya. Setia sampai akhir. Nah, ini orang nggak setia seperti Kristus menjadi saksi yang setia sehingga kok dia tidak jadi kepala, jadi ekor terus. Itu ya, sehingga dia menjadi ada keluhan gitu ya. Demikian juga kalau engkau akan diberkati 100 kali lipat, tapi engkau harus mengerjakan apa perintah Tuhan, nggak dibaca itu. Jadi langsung bypass saja. Jadi saya teringat ini emang tahun 2000-an itu ada sekolah Alkitab malam itu dikumpulkanlah di Monas itu ya, seluruhnya para pemuda dididik. Itu nggak lama itu, sebulan itu, seminggu ada berapa kali, lalu dilepas ya dia untuk door to door dengan modal yang sebulan itu seminggu cuma 2 kali dan 2 jam sekali pertemuan, itu mereka berani semangat itu ya. Jadi itu pekabaran Injil berjalan itu sampailah ke rumah kami juga gitu ya. Saya tanya ya di situ dia asal muasalnya, artinya pengetahuan dia tentang Alkitab kebenaran itu belum lengkap gitulah ya. Jadi tapi semangatnya menyala-nyala gitu ya. Itu yang maksudnya saya adalah pekabaran Injil di GKPA.
kita tentunya sekarang adalah amanat agung itu harus kita laksanakan gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak perlulah kita selalu sampai sempurna, perfect gitu ya, sampai menjadi STH ataupun menjadi S2 dan ya kalau ada Amang kita bersyukur nih GKPA, jadi ada pembenaran teologi ya gitu ya, sehingga kita makin matang. Cuma pertanyaannya dan praktek-praktek semacam itu yang secara teologis tidak betul, tetapi itu apakah itu berdosa atau tidak, Amang gitu ya, yang melakukan itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai judul, Amang. Judul menyongsong tahta kehidupan. Ini maksudnya tadi kita diajarkan bahwa untuk kita menyongsong tahta kehidupan itu ada 5 kan, bahwa kita harus bertobat, harus menjadi saksi seperti Kristus, dan kita melakukan apa tadi 5 itu ya, semuanya ada syaratnya. Yang saya pertanyakan ini maksudnya menyongsong tahta kehidupan, apakah judulnya itu menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kita meraih mahkota kehidupan itu, ya? Karena tadi saya mau cari-cari tahta kehidupan, kayaknya bukan milik kita jemaat ya, itu adalah tahta itu milik Kristus, milik Allah gitu ya, seperti kalau mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, ya kita yang kita kejar itu ya. Tapi kalau tahta kebenaran pasti milik Kristus, bukan itu yang kita kejar. Jadi apakah judulnya ini bermaksud menantikan kedatangan Kristus gitu ya, menyongsong tahta kehidupan? Ya 2 itulah, mohon klarifikasi saja melengkapinya. Terima kasih Amang dan Amang Inang semuanya. Shalom. Baik, terima kasih Amang Situa Indra Rambe atas responnya. Tadi kita bicara soal PI ya, bagaimana semangat PI GKPA jika dibanding tadi semangat PI yang dilaksanakan oleh Saat Malang tahun 2000-an di Monas, sehingga mereka berapi-api door ke door menyampaikan firman Tuhan, walau tadi ada tanda petik mereka belum lengkap mengerti firman, tapi semangatnya yang luar biasa. Itu yang tadi yang mau disampaikan. Lalu bagaimana semangat GKPA sekarang melakukan penginjilan? Apakah berapi-api atau menyala-nyala? Nah, semoga. Jadi harapan kita sebenarnya di tema di periode kedua visi misi kita dalam reformasi itu harus menyala-nyala. Bagaimana penginjilan GKPA, bagaimana kita meraih dan mengambil bagian dalam mengabarkan Injil di seluruh tanah air lah dulu, jangan seluruh dunia, tanah air. Nah, sudah dimulai ada di Suwo-Suwo, lalu nanti di Jambi atau ke daerah-daerah lain kita mengambil bagian. Lalu bagaimana GKPA juga ikut ambil bagian dalam lapangan misi ya, mengabarkan tenaga-tenaga misi melalui lembaga-lembaga misi. Banyak sekarang lembaga-lembaga misi yang membutuhkan tenaga misi yang bekerja di Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, kemudian ke China dan ke Malaysia juga ada. Tapi kita belum ambil bagian di sana. Sudah mengikuti berbagai pelatihan, ada Kairos, ada Unlimited Time, ada Hagai, ada banyak macam-macam semuanya. Tapi GKPA belum mengutus orang. Karena kita menganggap dulu misionaris itu dari Eropa datang ke kita. Ya, sekarang kita yang akan pergi ke seluruh dunia, ambil bagian di situ. Nah, harapan kita nanti bisalah di periode ini kita sudah mampu mengutus orang keluar GKPA menjadi tenaga misi kita. Itu yang mungkin merespon apa yang disampaikan Amang. Walaupun sebenarnya dalam rangka pekabaran Injil yang seperti yang di Monas itu yang dikerjakan itu sebenarnya kan indoktrinasi kepada pemuda, lalu mereka hafal semua ajaran-ajaran, lalu itulah kekuatan mereka menyampaikan Injil kepada setiap orang. Nah, tetapi tidak semua indoktrinasi itu memiliki kekuatan yang lengkap ya.
Itu yang tadi sampaikan Amang. Lalu kalau tadi soal ada perbedaan pemahaman istilah-istilah, lalu kita sekarang mengetahui kebenaran, apa kita berdosa? Nah, jadi ada begini, tidak setiap peristiwa atau setiap kenyataan yang nyata kita ketahui sekarang, lalu kita alami atau lakukan beberapa tahun yang lalu kita katakan itu berarti kita berdosa. Bukan. Kita memahami pemahaman baru. Nah, jadi bukan berarti berdosa. Jadi iman itu kan mengalami dinamika. Tidak statis. Ajaran gereja pun tidak statis. Dia mengalami dinamika. Karena dia berhadapan dengan konteks seperti ini, lalu kita pahami teks itu seperti ini, lalu pemahaman yang lama kita tinggalkan. Jadi bukan berdosa kita. Tapi kita memahami pemahaman yang baru, lalu pemahaman yang baru itulah kita lakukan. Tapi kalau kita sudah tahu, tidak kita lakukan, itu yang berdosa. Nah, ketidaktahuan kitanya dulu itu kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada dosa. Jadi teologi itu akan memperjumpakan firman dan kita. Lalu kita memahami firman di situasi kita, lalu ada pembaharuan. Nah, pembaharuan itulah yang kita kerjakan. Maka itulah yang menjadi sesuatu yang baru. Jadi tema reformasi di GKPA sekarang tentu akan ada reformasi-reformasi, baik di pemahaman teologi, pemahaman menggereja, pemahaman berjemaat, tentu akan ada nantinya. Bahkan nanti liturgi-liturgi kita pun akan mengalami pembaharuan. Jadi jangan kita katakan nanti setelah kita tetapkan yang baru, yang lama salah, kita berdosa yang melakukan yang selama ini. Bukan. Tapi kita sedang mengalami pembaharuan menuju kesempurnaan. Kan kita sedang menuju kesempurnaan tadi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Bagaimana kesempurnaan terjadi? Itulah tadi terjadi proses-proses perubahan-perubahan, pemahaman-pemahaman yang baru. Begitu ya, Mang ya. Lalu soal tema, saya buat memang menuju tahta kehidupan. Tahta itu kan miliknya Tuhan di sorga. Lalu kita sedang menuju tahta itu, tahta kehidupan itu. Nah, artinya kita sebenarnya bukan hendak menduduki tahta itu karena itu miliknya Tuhan. Tetapi kita sedang berusaha dalam keberimanan kita menuju tahta kehidupan itu. Karena kehidupan yang kekal itu kan sudah diraih dari kita. Ketika Adam dan Hawa berdoa di Taman Eden, semua kehidupan yang kekal itu sudah ditarik. Dan ketika kita ingin mencari dan mendapatkannya, kerubim sudah menghalangi kita. Dan tidak ada yang bisa melalui kekuatan, kehebatan, nabi-nabi, raja-raja tidak bisa. Lalu hanya Yesus yang bisa mempersatukan kita lagi, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau menuju tahta kehidupan berarti ada tantangan-tantangan yang berat yang sedang kita perjuangkan selama kita berada di dunia ini untuk mendapatkan itu, meraih itu. Nah, karena di dunia ini walaupun dikatakan Yesus ketika murid-muridnya bertanya, di manakah surga itu? Lalu Yesus berkata, surga itu ada di antara kamu, katanya. Artinya dirinya, karena Yesus sudah di bumi. Dia menghadirkan kerajaan surga di bumi. Lalu sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga, lalu pertanyaannya, di mana surga itu? Berarti kan surga itu sudah kembali kepada tahta, kepada kehidupan, kepada yang asalinya. Lalu sekarang kita ini sebenarnya manusia surga yang masih di bumi. Tetapi apakah kita pasti masuk surga? Belum tentu. Tetapi kita sedang berproses menuju tahta kehidupan itu. Tapi bukan berarti merebut tahta Allah itu, bukan. Tapi kita hendak menuju, di sanalah tahta kehidupan yang sejatinya. Kehidupan di bumi ini hanyalah sementara. Ini adalah kemah perhentian yang sementara. Tapi kita sedang berjuang menuju. Kata menuju tadi itu berarti ada proses perjuangan. Kalau meraih nanti, kalau dia sudah dapatkan kan dia tidak akan naik lagi. Sudah kudapatkan kok handphone ini, ngapain lagi berharap kan gitu. Maka dia menuju itu berarti ada proses yang panjang. Dia sudah miliki, tapi kepemilikan yang sempurna ada di sana. Kita sudah penghuni sorga, tapi terkadang kita masih jatuh ke dosa karena ya kita masih manusiawi, roh kita masih penurut. Tapi kalau sudah di sana nanti, kita tidak akan ada lagi keinginan duniawi lagi. Sudah memuji, memuliakan Tuhan setiap hari. Demikian Amang penjelasannya. Terima kasih.
Ya, Amang Inang, ini kita sudah masuk 14.40, bagaimana? Biar kita serahkan kepada Inang Pendeta, ada 2 di sini, Inang Pendeta Gen Lubis dan Inang Pendeta Veronica. Ya, kita berikan kepada... Masih ada. Ya. Masih ada jemaat. Ya, karena itu, ya tadi karena saya tanya, ini jam udah 14.40, bagaimana masih kita sambung? Apa kita serahkan Inang Pendeta tanggapannya? Masih ada. Kalau masih ada nggak apa-apa. Iya. Iya, boleh. Ya silakan Amang, kalau mau bertanya lagi. Saya Amang Parto. tarik dengan ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ungkapan ini saya tarik teringat waktu Tuhan mengutus Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa bertanya, kalau umat yang besar ini bertanya, siapakah Allah itu yang menyuruh kamu membawa kami keluar dari Mesir? Tuhan menjawab seperti ini kalimatnya. Tuhan yang ada dan yang sudah ada sejak dahulu kala. Dengan kata lain yang 4 huruf YHWH itu. Ini keluar lagi kalimat yang seperti itu. Bagaimana kira-kira penjelasannya ini Pak Pendeta? Terima kasih. Halo. Mute-nya tuh, mute-nya. Oh iya, baik. Terima kasih Amang Parto Pakpahan atas responnya dan pertanyaannya berkait dengan ayat 8 yang berkata aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dalam perjanjian lama memang ada disebut Amang tadi ketika ditanya siapakah Allah itu, dia berkata Allah itu sudah ada dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya dia kekal. Lalu dikaitkan dengan YHWH. Nah, apa kaitannya? Apakah YHWH muncul lagi di perjanjian baru atau di masa penglihatannya si Yohanes? Nah, YHWH memang tidak akan muncul lagi di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru yang mereka lihat sudah YHWH itu telah menjadi manusia, inkarnasi di dalam diri Yesus. Jadi kalau kita baca Lukas 1:37, namailah dia Yesus. Jadi YHWH yang tidak kelihatan wujud, bentuk, dan dirinya siapa, yang selama ini dicari-cari oleh umat Israel, dia menjadi wujud, menjadi daging, menjadi manusia. Dan dia sebutlah namanya, namailah dia Yesus. Jadi Allah yang Maha Kuasa telah menjadi manusia dan meninggalkan segala kemahakuasaannya, menjadi manusia yang terbatas di dalam diri Yesus. Nah, jadi di dalam perjanjian baru, YHWH itu sudah tampak dalam diri Yesus. Berarti Allah itu dia menjelma, tetapi bukanlah seluruh kealahan itu ada pada diri Yesus. Walau dia adalah 100% Allah. Karena apa? Karena dia memiliki tubuh yang terbatas. Tubuh yang tidak bisa maha hadir. Karena dia sudah manusia. Jadi Alfa dan Omega ini kaitan dari pemahaman antara Allah yang tunggal tadi. Dia ada pada masa penciptaan sebagai Allah pencipta, lalu dia ada pada Allah sebagai penebus dalam diri Yesus, lalu dia ada dalam diri Roh yang akan menyertai umatnya sepanjang masa. Jadi itu yang disebut dengan akulah Alfa dan Omega. Artinya keberadaan Allah tidak pernah berhenti pada situasi dan kondisi. Tetapi dia di dalam kondisi akan menunjukkan kepribadiannya dalam 3 bentuk. Jadi Allah itu omnipresent dalam menghadapi situasi yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan akulah Alfa dan Omega.
Jadi Tuhan itu benar-benar menjadi awal dan juga yang akan menjadi akhir. Akhir tentunya nanti ketika datang kerajaan 1000 tahun masa penghakiman itu. Disitulah berakhirnya semuanya. Nah, jadi kita tidak akan kalau kita bisa melihat nanti pada zaman akhir itu, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya pun kita tidak bisa melihat yang akhir itu, tetapi yang akhir itu pasti akan kelihatan di surga kekekalan itu. Begitu Amang. Jadi Alfa dan Omega itu menunjukkan bahwa Allah lah pemilik segalanya, segala waktu, segala dimensi, ruang dan waktu dalam karyanya di dunia ini. Begitu Amang. Semoga dapat menolong. Atau ada mungkin masukan lain yang hendak Amang sampaikan soal Alfa dan Omega ini? Ada. Ya, silakan Amang. Saya kebetulan mengikuti ceramah Dr. Bambang Nursena di YouTube. Ya. Dia mantan Muslim dan sekarang menjadi pimpinan gereja Ortodoks. Betul. Bambang Nursena. Dia mengatakan, dan saya percaya karena dia bekas Muslim, di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan bahwa Allah itu ada, katanya. Jadi dia bahas mengenai pengutusan Tuhan terhadap Musa, menjelaskan Allah yang ada, yang telah ada dan Allah selamanya, yang termasuk yang 4 huruf, termasuk ini dikaitkan dengan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai Israel, bahwa Tuhan kita itu, Allah kita itu Esa. Ya. Dia rangkai itu. Jadi ini saya agak kaget dan kagum bahwa keimanan dia yang lama tidak ada ungkapan yang mengatakan Allah itu ada. Ya. Saya tidak tahu betul, tapi karena dia berasal dari situ, tentu dia punya dasar yang kuat. Dan kita ini berulang-ulang ungkapan ini. Yang kita bahas ini, bahwa Allah itu ada, yang akan ada, dan untuk selamanya. Itu maksud saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang kalau kita kaitkan soal adanya, dalam Islam Allah itu tauhid. Tauhid itu tidak pribadi. Dia zat. Dia zat. Allah itu tauhid. Tidak berpribadi, dia zat. Di Kristen Allah itu ehad. Ehad artinya satu, berpribadi. Esa, ya. Esa, ehad, esa. Itu bedanya. Jadi di Islam itu Allah itu tauhid, tidak berpribadi, dia zat, artinya kosong. Tetapi di Kristen Allah itu ehad, esa, dia berpribadi. Nah, itu bedanya. Makanya kalau dia sudah ada dulu, itulah saya katakan tadi, dia ada di perjanjian lama, dia menjadi Allah pencipta, dia ada di sekarang, dia menjadi penebus dosa, dia ada yang akan datang, dia menyertai kita. Karena Yesus sudah naik ke surga, dia menyertai kita. Jadi keberadaan Allah itulah yang Alfa dan Omega. Jadi mereka tidak ada Alfa dan Omega karena mereka tauhid yang zat tanpa pribadi. Itu bedanya, Mang. Betul itu. Jadi Alfa dan Omega itu dikaitkan soal eksistensi Allah itu, soal keberadaan Allah. Jadi Allah mereka tanda petik tidak berada karena dia hanya zat, tauhid, bukan ehad. Begitu penjelasan tambahannya. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Pak. Ya, Amang Inang. Bagaimana? Kita serahkan kepada Inang Pendeta. Di sini ada 2. Inang Pendeta Gaen Lubis dan Inang Pendeta Veronica Marpaung. Iya, host, terima kasih ya, Liturgos. Saya mau respon nih khotbahnya itu Ramli Harahap. Soalnya waktunya tinggal sedikit, jadi saya menyanyi aja ya.
Ya itu ya, itu Oke. itu. Silakan. Aku mau menyanyi dulu kesaksian ya, Mang. Silakan. Datu nagodang madung ro ima Tuhata Yesus di dauni namar sahiti tutu doi matulus endeon nadengganan pamuji ni Tuhan tondiku mamuji ma Yesus, Yesus, Yesus. Endetisen itu. Endetisen. Terima kasih itu Tuhan memberkati pelayanan, mengajar semuanya ya itu ya. Tuhan memberkati ya. Horas. Ya. Horas. Ya, Inang Pendeta Veronica. Ya baik, terima kasih Inang. Sebenarnya kalau udah ditutup dengan nyanyian tinggal berdoa tadi ya. Iya. Terima kasih kepada Mang Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita untuk minggu ini adalah ajarlah kami menghitung-hitung hari kami. Dipadukan dengan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Penjabaran sudah sangat banyak tadi disampaikan. Saya pikir sudah sangat jelas semuanya. Ya tinggal kita dalam kehidupan ini mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, sehingga melalui firman-Nya iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita yakin dan percaya bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita semua. Itu saja dari saya, Inang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati pelayanan Amang. Horas. Iya. Boleh Amang ditutup dengan doa? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menopang kami, mengerti, memahami melalui karya Roh Kudus-Mu. Sehingga kami berjuang menuju tahta kehidupan. Kiranya dalam pertarungan kami di dunia ini, kami memperoleh kemenangan karena Tuhan yang beserta kami. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. 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 Terima kasih Amang atas firman-firman-Nya yang selama ini banyak yang kita anggap benar, rupanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita masuk ke berdoa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Kita harus bawa berita. Mari kita nyanyikan 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia tentang kebenaran dan damaian karena pagi dan dermanya di siang, kuasa Kristus kan jelas, ramah dan cemerlang. Tahan membawa berita, Allah itu kasih diberikan kuasa supaya kita karena telah jadi ramah pagi dan menjadi siang, kuasa Kristus nyatalah, ramah dan cemerlang.
kita mendengar sebelumnya. warta untuk dari PHP. Ya, shalom Mama Inang. Warta kita hari ini adalah kita akan kembali mengikuti sermon wilayah Tuhan pada tanggal 4 Desember 2021 yang akan menjadi tuan rumah adalah wilayah 4. Ya, itu saja warta bagi kita menang sampai bertemu dalam ibadah minggu besok, baik yang datang ke gereja maupun dari rumah, di mana besok kita akan memasuki ujung tahun Parturiaon, peringatan di akan namanya. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan perlindungan, dan damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Itu saja warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kepada doa syafaat yang disampaikan Nyonya Bernita Rambe Burupane. Ya, barangkali ada tambahan doa yang ingin disampaikan? Iya, yang mau didoakan. Iya. Boleh tambah ya? Iya, Inang. Itu Amang Kaposo sedang doli sedang kritis di rumah sakit. Mohon didoakan kesembuhan. Siapa namanya? Ya? Daniel Siregar. Daniel. Di rumah sakit? Tarakan. Ya, ada lagi barangkali? Kasih. Ya, baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Allah Bapa yang kami sembah dalam putranya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada setiap kami satu persatu Tuhan, di mana pada saat ini kami dapat berkumpul, bersekutu dalam keadaan sehat Bapa. Terlebih kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Ramli Harahap. Tuhan, terima kasih untuk semua firman yang telah disampaikan tadi, mana kami dapat beroleh kembali pencerahan atas firman yang disampaikan. Biarlah firman yang hidup dapat kami jadikan dalam pedoman kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Amang Pendeta Harahap dalam pelayanannya, beri dia kesehatan dan kesuksesan dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Berikan juga kesehatan dan berkat yang berlimpah bagi keluarganya Bapa. Biarlah mereka juga dapat menjadi firman yang hidup dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Bapak, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu di mana ibadah live streaming minggu lalu sudah berjalan dengan baik. Begitu juga ibadah Sertijab Preses Distrik 4 Jawa Sumbaksel, juga ibadah sekolah minggu dan sermon PA seksi kategorial, Zoom meeting, semua telah Kau pimpin sehingga semua dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu dan berjalan dengan baik Bapak. Kami pada saat ini juga mohon Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara yang kami kasihi yang dalam keadaan sakit Tuhan, khususnya untuk Inang Nyonya Palti Utagalung Burumban Raja, Felicia, Patricia, Abigail Francisca, Ito Imarsyah Huta Suhud, Amang Tioman Batubara, juga Nyonya Painang Huta Suhud Borus Manjuntak, Amang Orlando Huta Suhud, Amang Christian Huta Galung, Inang Dartini Rito Ngapane, Amang Sitwa Esanov Hasibuan, Inang Nyonya Linda Siregar Boro Huta Ruruk,
Nyonya Tiominar Siregar Burua Rahab, Amang Marsilo Silayen, Inang Farida Asiniroha Siregar, Inang Hotnida Sinaga Pohan, Inang Nyonya Tiurma Siahan Buru Siregar, Amang Sahat Marpaung, juga Amang Saur Matua Padamian Siregar, dan Amang Naposo Mang Daniel Siregar yang pada saat ini dirawat dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Tarakan. Biarlah semua saudara-saudara kami tersebut dapat Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan juga keluarga yang menjaga dan merawat mereka, biarlah Tuhan pelihara dan Tuhan berikan kesabaran. Biarlah mereka tetap sukacita walau dalam kondisi fisik yang kurang baik. Kami juga mendoakan para jemaat yang saat ini sudah lanjut usia dan harus melewati masa tuanya di rumah. Tuhan, kiranya Kau beri kesabaran, sukacita, dan dalam kehidupan mereka biarlah mereka hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Biarlah juga mereka dapat merasakan kebahagiaan walaupun dalam keadaan lanjut usia bersama para poparan, anak menantu, dan lingkungan mereka. Bapa, kami juga mohon kepadamu untuk memimpin kegiatan-kegiatan GKPA Penjernihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 November, yaitu ibadah penghiburan via Zoom untuk keluarga besar Amang Tioman Batubara Erpina Boru Simanjuntak. Begitu juga dengan acara ibadah hari Minggu besok hari, di mana akan disampaikan ibadah akhir tahun gereja yang untuk memperingati jemaat yang meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi. Bapak pimpin juga ibadah dan latihan Natal sekolah minggu para pelajar CD pada hari Minggu tanggal 21 November 2021. Kami juga mohon Tuhan agar senantiasa menyertai, di mana pada saat ini gereja kami sedang mempersiapkan acara Natal. Kami mohon Tuhan beri kekuatan, kemampuan Tuhan, cukupkan dana, dan pimpin panitia yang akan bekerja dalam mempersiapkan acara Natal tersebut. Biarlah mereka dapat selalu memohon hanya kepadamu saja ya Bapa. Kami juga mohon pimpinanmu Tuhan untuk GKPA secara keseluruhan, baik itu yang di kantor pusat dan seluruh GKPA yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan saja yang memimpin dan membimbing pelayanan semuanya itu, supaya semua kegiatan yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami pada saat ini juga tak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, di mana kami mohon Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberikan keamanan, pemulihan ekonomi, pendidikan, dan perluasan lapangan kerja Tuhan, agar anak-anakku dapat bekerja bagi yang memang masih mencari pekerjaan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga Bapa yang memulihkan negara kami ini dari virus corona COVID-19 yang pada saat ini memang sudah menurun, tapi masih ada Tuhan. Kami mohon belas pengasihan-Mu Bapa agar virus ini segera lenyah dari bumi Indonesia ini, agar kami terhindar dari virus-virus yang lain juga Bapa, agar kami dapat semakin sehat dan pada saatnya kami dapat kembali lagi beribadah di rumah Tuhan dalam gereja GKPA khususnya Penjernihan Jakarta ya Bapa. Mohon juga Tuhan sertai
Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta jajarannya dari tingkat tertinggi sampai ke daerah, begitu juga dengan para wakil rakyat Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, dalam memimpin negara ini menuju kesejahteraan yang sejati, yang berlandaskan hanya kepada pengasihan-Mu saja ya Bapa. Biarlah upaya-upaya yang mereka lakukan akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan nama Tuhan semakin dimuliakan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami ya Bapa, terutama yang menyakiti hati Tuhan, yang kami lakukan dalam keseharian kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 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 Sebelum acara ini kita tutup, nanti Amang Pendeta menutup doa dengan doa persembahan, doa Bapa kami dan berkat. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandala 49 ayat 1 dan 2, dan kita memberi persembahan 1 dan 2 untuk Natal. Dengan Numa Dupangmu Seari Pestai. Numa Dupangmu Seari Pestai. 1, 2, 3. Numa Dupangmu Pestai. Orang itu harta Yesus. Nijo ibana sian surgoi suatu hitao asal di debata asonaman ledongan tu bebeheni Rabta Somama dadana disi Nani tongos di para sirohai Sangat pandita sonangan madi jolma jok nirohani demata ajolma Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena ibadah gabungan wilayah 1 sampai 10 ini boleh berjalan dengan baik. Kami mendengar firman-Mu yang akan mengarahkan langkah dan kehidupan kami, iman kami, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan yang berguna untuk persiapan perayaan Natal. Karena Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini untuk dapat digunakan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah rencana-rencana kami menuju malam hari ini, persiapan kami untuk beribadah dengan-Mu untuk esok hari. Tuhan berkati seluruh persiapan ibadah gereja-Mu. Tuhan berkati sehingga setiap pelayan-Mu benar-benar diurapi oleh Tuhan dan jemaat Tuhan merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada hal yang tidak berkenan selama kami beribadah, Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa di dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kuasa dan kerajaan sampai kerajaan dosa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Oras. Terima kasih atas kebersamaan ini. Horas, terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Terima kasih untuk semuanya. Foto. Nah, foto. Layar satu. Layar satu. Nah, layar satu. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Layar dua. Layar dua. Ini layar berapa? Nah, itu layar Dua. satu. Dua. Tiga. Tiga. Layar tiga. Abang tadi. Layar tiga deh. Layar tiga ya. Layar tiga. Satu. Layar tiga. Dua. Tiga. Layar 4. Layar tancap. Layar tancap. Memberkati. Salam buat Inang. Ya, salam buat Salam untuk Inang, Amang, pendeta buat Gladys, Lady Pide. Terima kasih. ya. Amara beli orang sama malam di sehat-sehat sama malam ya. Sehat. Doa makan Amang sebelah. Sudah makan. makan snack. Makan snack ya. Makan pisgor. Mendung-mendung nih, ngopi apa makan pisgor. Piskor nih. Nah, kopi Spiro. Piskor. Kopi holong. Kopi holong. Merara kopi. Terima kasih. Amang ini udah kayak kuliah Amang. SKS ini. Iya. Oke, saya tidak menyimak aja saya. Saya menyimak mata kuliah 4 SKS. Berkati. Iya, 3 SKS ya. Iya. Ya, terima kasih. Mohon pamit dulu ya Bang Inang. Iya, Sama-sama pamit dulu. Zoom lagi. Ya, Zoom jauh ya.